Selamat malam dan pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di malam hari ini diiringi hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan nggak banjir lagi. Kalau banjir kerjaan lagi, bagi-bagi bandok. Tujuan kita malam ini berkumpul pertama adalah kita menyambut tahun baru 2022. Kita sudah melalui tahun 2021 dengan berbagai macam dinamikanya, berbagai macam persoalannya, ya. Mulai dari MCO atau PKP bulan Juni Juli, dan kita direpotkan dengan pembagian padlok ya, yang jumlahnya cukup besar, 149.000 paket. Itu belum termasuk yang untuk anak-anak ya, yang keperluan anak-anak, keperluan orang sakit dan lain-lain. Dan kita semua alhamdulillah bisa menyalurkan bantuan yang demikian besar di tengah-tengah MCO. Tentu juga tidak lepas dari kerjasama dan dukungan teman-teman semua ya. Jadi mulai dari pendataan, kemudian juga dari pembagian yang juga dibantu oleh beberapa ormas dan relawan-relawan. Kemudian di penghujung tahun 2021 kita juga sama-sama menghadapi bencana banjir yang cukup besar ya. Dan tentu juga banyak warga negara kita yang ikut terdampak ya. Dan ini kembali KBRI juga mengandalkan bantuan dari teman-teman semua untuk ikut menyalurkan bantuan-bantuan tersebut, karena memang tenaga kita sangat terbatas ya. Tentu tidak semua yang diminta dapat kita penuhi ya, karena jumlah warga negara kita yang demikian banyak. Tetapi selalu kita berusaha memberikan bantuan semaksimal mungkin yang kita punya dan yang kita mampu tentunya. Dan kalau dibandingkan dengan embassy lain, kita termasuk yang banyak memberikan perhatian terhadap warganya ya. Dan itu pun saya atas nama KBRI mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya. Kita tahu itu ada sampai malam, sampai jam 10, jam 11 masih di lapangan ya, di tengah-tengah banjir. Dan juga dalam kesempatan ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur juga. Ada juga yang ikut menyumbang lah ya, untuk memberikan bantuan yang jumlahnya pun cukup signifikan. Dan di tengah-tengah banjir pun banyak juga yang memerlukan bantuan-bantuan yang lainnya ya. Ada yang mau pulang, ada yang sakit, dan lain-lain. Kita sadar bahwa KBRI juga ada keterbatasan ya. Oleh sebab itu kita juga banyak mendapatkan donasi dari warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia yang ikut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Kemudian yang juga melelahkan, kita juga banyak dibantu oleh teman-teman ormas untuk program rekalibrasi selama bulan Maret sampai akhir tahun ya, terakhir sampai dengan 30 Desember ya, penerbangan terakhir. Jadi saya pun mengucapkan terima kasih. Saya tahu semuanya sudah bekerja keras ya, sampai berhari-hari di bandara ya, dengan berbagai macam dinamikanya, dengan berbagai macam tantangannya. Alhamdulillah kita cukup banyak warga kita yang terbantu untuk pulang ke
kampungnya masing-masing. Saya nggak tahu, belum dapat laporannya berapa banyak yang ikut rekalibrasi. Ini ada 30 flight kan barangkali ya. Kalau 30 flight kali 150 rata-rata berarti sudah 4.500-an yang sudah dibahas atau pulang. Jadi malam ini adalah malam ucapan terima kasih dan penghargaan saya atas nama KBRI dan juga atas nama pemerintah Indonesia yang mendapatkan bantuan sangat besar ya, dari teman-teman ormas dan relawan-relawan yang ikut bantu kita. Kemudian tahun depan tentu banyak lagi tantangan yang kita hadapi ya. Kita mulai melakukan pendataan terhadap anak-anak WNI yang sama sekali tidak ada dokumen ya. Ini tuh jumlahnya ribuan ya, tapi sedikit-sedikit kita perlu bantu mereka untuk memberikan identitas mereka, karena ada yang sudah umur sampai dewasa tidak punya identitas sama sekali. Dan kalau tidak punya identitas itu sekolah pun jadi masalah. Jadi ini tantangan ke depan adalah bagaimana kita memberikan perlindungan pada anak-anak, mulai dari memberikan identitas sampai dengan menyediakan fasilitas untuk belajar. Di Semenanjung ini memang tantangannya lebih besar. Sampai saat ini di Semenanjung baru ada 12 ya? 14, tapi yang aktif baru 12 kelompok-kelompok belajar. Sementara yang anak-anak yang memerlukan itu jumlahnya sangat besar ya. Dan ini kita mulai selesaikan secara bertahap. Kalau dibandingkan dengan Sabah dan Sarawak, di Sabah Sarawak itu ada 402 CLC atau Community Learning Center, tempat belajar anak-anak PMI kita di gedung-gedung. Kita baru 12, yang di sana sudah 402. Jadi jumlahnya kita ketinggalan banyak, dan yang sangat mengagumkan anak-anak PMI itu banyak yang hebat-hebat. Hebat-hebat betul, saya salut juga ya. Ini jadi kalau anak-anak ini yang hebat-hebat ini tidak diberikan fasilitas untuk belajar, tentu bakat dan keahlian mereka tidak akan tersalurkan lah ya. Luar biasa, mereka itu hebat-hebat. Umur 10 tahun itu bahasa Inggrisnya udah casticius. Saya yakin Adnan aja kalah, 10 tahun dia belum bisa. Karena di sana hebat-hebat, salut saya. Dan itu memang betul hebat. Ya. Jadi mereka itu punya semangat belajar yang tinggi sebetulnya, tetapi terbentur tidak ada fasilitas untuk belajar. Nah ini yang coba kita salurkan bakat-bakat mereka dengan bekerja sama ormas-ormas yang ada, ya, termasuk mulai pendataan. Kemarin sudah ada berapa di Kayuara, ada 80 atau 90 ya, 80 ya. Kemudian sebelumnya ada di Subang, Salang ya. Di Kelang ya, ada 75, ya masih banyak lagi, tapi kita harus selesaikan secara bertahap. Karena kasihan kalau sampai ada anak-anak yang tidak punya identitas dan tidak belajar sama sekali. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Nah, untuk program-program ke depan, saya kira nanti bisa kita bicarakan dengan teman-teman ormas lah ya, dan juga relawan-relawan apa yang dapat kita bantu untuk melindungi warga negara kita. Tantangan 2022 ini akan jauh lebih hebat, akan jauh lebih berat ya, dibandingkan tahun 2021. Jadi persoalannya mungkin dalam bentuk yang lain, tetapi persoalannya tidak akan kalah berat dibandingkan tahun 2021. Dan saya menyadari betul bahwa ini tidak mungkin diselesaikan oleh KBRI sendiri. Jadi dukungan dari teman-teman ormas, teman-teman relawan ke depan ini akan jauh lebih besar lagi. Persoalannya nanti kita bahas lebih detail apa yang akan kita kerjakan dan apa yang menjadi tantangan kita. Tapi malam ini kita santai-santai dulu lah ya, jeda istirahat sebentar, break dulu ya, jeda kemanusiaan, karena kemarin terakhir itu memang cukup hektik lah ya. Ada yang banjir sampai malam, memerlukan bantuan, ada yang ngurusin yang mau pulang-pulang, berapa hari tuh, 3 hari, 4 hari di bandara nggak pulang. Ya, ada juga sih yang senang nggak pulang, kayak Ami itu senang dia nggak pulang-pulang.
Ada, saya tahu ada yang semakin lama di bandara semakin senang, ada juga. Ya, tapi yang lain kelihatan kusut gitu ya. Ada yang senang, ada yang kusut ya. Jadi meskipun 4 hari di bandara, kalau Amin tetap penampilannya tetap dijaga. Ya. Hah? Nah, selain itu yang kedua, acara kedua malam ini saya juga ingin memperkenalkan ya CM atau Wakil Duta Besar yang baru ya, Ibu Rosi Verona. Nah, ini yang ada di depan. Jadi Ibu Rosi ini baru 1 bulan kira-kira ya. Ya, 1 bulan setengah baru sampai di KBRI menggantikan Pak Agung ya. Kalau Pak Agung sudah banyak dikenal karena waktu MCO 2020 Pak Agung yang paling jadi bully-bulian. Tapi sekarang Agung sudah jadi direktur di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Jadi Bu Rosi ini merupakan wakil duta besar perempuan pertama di Tarung Sejati ya. Jadi yang ditempatkan di sini adalah orang-orang yang memang harus siap untuk bertarung dengan berbagai macam permasalahan ya. Kalau yang sudah lama di sini tentu sudah tahu ya tantangan, kompleksitas ya yang dihadapi. Jadi memang ini medan tempurnya lain dengan medan tempur di Eropa maupun di negara-negara lain. Ini Malaysia yang kita tahu persoalannya sangat banyak karena warga kita memang jumlah cukup sangat besar dengan berbagai macam permasalahannya. Tetapi kembali secara berangsur-angsur kita akan selesaikan masalah ini secara bertahap gitu ya. Dan insya Allah tahun ini, tahun 2022 ini kita akan fokus pada pemberian perlindungan kepada anak-anak dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan perlindungan PNI secara umum. Jadi kita akan coba selesaikan ya persoalan-persoalan yang klasik ya, yang gaji nggak dibayar, yang macam-macam, ya. Yang ditahan lah, yang nggak boleh keluar oleh majikannya, macam-macam. Dan sebagai informasi saja, selama tahun 2021 kita berhasil menyelamatkan gaji ya, TNI kita itu lebih dari 3 juta ringgit yang kita selamatkan. Tetapi yang saya yakin 3 juta ringgit itu barangkali kurang dari 10% yang angka yang sebenarnya. Yang terperangkap di rumah-rumah itu kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tetapi saya yakin jauh lebih besar dari sekitar 3 juta ringgit. Mungkin bisa 5-6 kali lebih besar. Tetapi ini semua akan kita selesaikan ya. Kita sedang dalam perundingan untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah perlindungan yang dihadapi oleh pekerja yang bertahun-tahun nggak pernah kelar-kelar. Tapi kita coba dan saya dengan rendah hati memohon dukungan teman-teman semua bagaimana kita sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga negara kita di Malaysia ini. Ya, mungkin nanti secara rincinya kita adakan pertemuan secara khusus ya, apa yang akan kita lakukan. Malam ini kita santai-santai ya, sudah ada kambing guling, itu hujannya nggak kambingnya tuh? Kalau hujannya digeser, aman ya? Baiklah, saya tidak ingin berpanjang lebar karena kambing guling sudah hampir gosong. Jadi malam ini kita malam Bu Rosi sini mau kenalan. Sini. Bu Rosi lah kenalan dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Verona baru sampai di Solo kami datang dengan suami dan 2 anak putri. Saat ini sedang bersiap bersekolah. Mohon kerjasamanya kami satu keluarga. Jadi nanti bagaimana kita kolaborasi di tahun 2022 kami mau bikin negara sekolah. Baik ya,
Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau ada wakil dari salah satu mau menyampaikan sesuatu atau mau makan? Makan, oke. Kalau urusan makan cepat. Terutama yang Madura-Madura. Baik ya, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.